Halo teman-teman, video kali ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan. Kemudian, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Dan tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian bernapas. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia. Kemudian, peserta didik dapat mengidentifikasi mekanisme pernapasan. Kemudian, yang terakhir, peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi frekuensi bernapas pada manusia. Sebelum belajar dimulai, apa yang kalian ketahui tentang bernapas? Jadi, bernapas adalah kegiatan menghirup udara dari luar dan mengeluarkan udara dari dalam tubuh. Udara yang kita hirup mengandung oksigen, yaitu gas yang dibutuhkan tubuh agar kita bisa hidup dan beraktivitas. Kemudian, struktur pada sistem pernapasan manusia yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung, kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut hidung serta selaput lendir. Rambut hidung berfungsi menyaring kotoran seperti virus, kuman, dan benda lainnya yang masuk ke hidung. Dan selaput lendir berfungsi menyesuaikan suhu udara dengan suhu tubuh. Kemudian yang kedua, faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Faring ini saluran yang melanjutkan dari hidung ke laring. Fungsi dari faring yaitu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Kemudian laring. Laring ini terdapat di bagian belakang faring dan laring terdiri dari 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Fungsi laring yaitu untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Kemudian, trakea. Trakea atau tenggorokan terdapat jaringan yang disebut silia yang bergerak dan mendorong debu-debu yang masuk. Fungsi trakea yaitu menolak benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan yang merangsang bersin dan batuk. Kemudian yang kelima, bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Fungsi bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke alveolus dan untuk mencegah infeksi. Kemudian bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Fungsi bronkiolus adalah menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses nafas berlangsung. Kemudian alveolus. Alveolus ini berbentuk seperti buah anggur yang dikeliling oleh pembuluh darah. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang terakhir, paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Paru-paru juga membantu menjaga keseimbangan asam basa dan menyaring udara dari kotoran saat kita bernapas, sehingga sangat penting untuk menjaga tubuh tetap sehat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses pernapasan pada manusia. Pertama-tama, menghirup udara atau inspirasi.
Saat udara masuk melalui hidung, pada hidung, udara akan disaring oleh rambut-rambut, kemudian dihangatkan dan dilembabkan oleh lendir. Nah, udara yang masuk ini melalui faring, kemudian laring, lalu ke trakea, dan ke bronkus, bronkiolus, dan ke alveolus. Kemudian, pada alveolus dilakukan pertukaran gas. Dan di alveolus ini, oksigen dari udara masuk ke darah. Kemudian, karbon dioksida dari darah dikeluarkan ke alveolus untuk dibuang. Nah, pada saat menghembuskan udara, otot-otot pernapasan akan mengendur dan paru-paru akan mengecil. Udara yang keluar dari paru-paru ini melalui bronkiolus, bronkus, kemudian ke trakea, kemudian ke laring, dan kemudian ke faring, dan yang terakhir ke hidung atau mulut. Udara ini yang keluar mengandung karbon dioksida dan uap air. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu proses pernapasan pada manusia adalah menghirup oksigen, terjadi pertukaran gas di paru-paru, dan menghembuskan karbon dioksida keluar dari tubuh agar tubuh mendapatkan oksigen untuk menghasilkan energi.